warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang puisi rakyat di kelas 7. Oke, nanti silakan kalian dengarkan dan simak penjelasan Ibu. Namun sebelumnya Ibu akan membacakan atau memaparkan tentang KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah KD 3.10, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Serta KD 4.10, yaitu mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, serta kalian mampu mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan ataupun tulisan dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Oke, kita sekarang masuk ke struktur puisi rakyat yang pertama, yaitu pantun. Sebenarnya sama seperti ciri pantun yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Jadi struktur pantun atau kalau kita mau membuat pantun berarti harus mengikuti syarat atau ciri pantunnya. Yang pertama, pantun itu harus terdiri atas 4 larik atau baris ya. Lalu 2 baris pertamanya itu disebut sampiran, itu boleh berupa apa saja gitu kalimatnya. Terus yang kedua, 2 baris terakhir disebut isi. Nah, ini baru terdapat isi, amanat atau tema di dalamnya. Yang ketiga, rimanya ABAB. Yang keempat, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Misalnya ada kata bunga, bunga itu 2 suku kata karena bunga gitu ya. Oke? Atau cara menghitung suku kata, kita tinggal lihat huruf vokalnya. Misalnya menebarkan. Menebarkan kalau kita pisah jadi menebarkan. Oke, 4 nih. Kita lihat huruf vokalnya juga ada 4. Oke, itu adalah struktur dari pantun ya. Ya, selanjutnya adalah struktur syair. Nah, syair sama seperti pantun, dia ciri-cirinya sama seperti ciri-ciri syair yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, jadi kalau kita mau membuat syair, yang harus diikuti atau yang harus dipatuhi adalah syair ini harus terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Oke, selanjutnya seluruhnya nih 4 barisnya, baris 1, 2, 3, 4 merupakan isi, jadi nggak ada sampirannya, semuanya berupa isi. Oke, lalu dia memiliki rima a, bunyinya sama semua. Oke, misalnya ri berarti belakangnya ri semua. Oke, lalu yang harus dipahami, larik 1 atau baris 1 itu biasanya adalah kalimat sapaan. Larik kedua dan ketiga adalah kalimat perintahnya gitu ya. Larik keempat biasanya merupakan akibat atau hal yang ditemui ketika kita tidak melakukan pekerjaan yang di kalimat 2 dan 3. Oke? Oke, selanjutnya adalah struktur gurindam. Nah, gurindam Ibu tegaskan sekali lagi, dia sama seperti ciri-cirinya ya. Jadi ketika kalian mau menulis gurindam berarti kalian harus menuliskan 2 baris. Jadi harus terdiri atas 2 baris atau 2 larik ya. Terus sama nih seperti syair, seluruhnya berupa isi. Oke, lalu berima AA. Oke, karena dia cuma 2 baris berarti AA. Sebenarnya dia baitnya ada banyak ya. Ada banyak tuh, tapi setiap bait terdiri atas 2 larik. Oke, lalu ini merupakan isinya merupakan sebab akibat. Jadi larik pertama sebab, larik kedua akibat, dan pasti dia berisi pesan moral.
Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang aspek kebahasaan dalam puisi rakyat. Biasanya dalam puisi rakyat itu kita menggunakan yang pertama ada kalimat perintah, ya sering sekali, misalnya buanglah sampah gitu ya, atau larilah, belilah gitu. Nah, terus yang kedua adalah kalimat saran, seharusnya, hendaknya, terus mestinya gitu. Terus yang ketiga adalah kalimat ajakan, ayo mari tuh. Lalu kalimat keempat adalah kalimat seru, wahai, alangkah, aduh tuh. Yang kelima adalah kalimat larangan, jangan, dilarang tuh. Oke, itu adalah aspek kebahasaan yang biasanya sering digunakan. Yang pertama ya, nanti ada yang penjelasan berikutnya. Baik, selanjutnya untuk aspek kebahasaan dalam puisi rakyat yaitu menggunakan kata hubung. Kata hubung yang biasanya digunakan adalah yang pertama kata penghubung bermakna tujuan. Contohnya agar, supaya, untuk, guna gitu ya. Oke, itu sering sekali digunakan ketika kita membuat pantun, syair, dan gurindam. Yang kedua adalah kata hubung sebab atau kausal. Contohnya ada kata karena, sebab, oleh, karena itu. Tuh, terus yang ketiga ada kata hubung akibat. Contohnya adalah sehingga, sampai, atau akibatnya gitu. Oke. Nah, ini biasanya kata hubung yang sering digunakan dan ada satu lagi kata hubung setelah ini. Ya, kata hubung yang terakhir yang biasa digunakan dalam membuat puisi rakyat adalah kata hubung bermakna syarat. Contohnya ada kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Oke, ini yang sering digunakan. Aspek kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Oke, kita bahas dulu tentang kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, saya membaca buku. Saya subjek, membaca predikat. Jadi hanya punya satu-satu. Saya membaca buku. Oke, contohnya nih kalau dalam pantun, kita lihat ya. Saya membeli buah sirsak. Saya subjek, membeli predikat. Buah sirsak adalah objek. Oke, sirsak dibeli di pasar pagi. Sirsak subjek, dibeli adalah predikat, di pasar pagi adalah keterangan. Jadi mereka sama-sama memiliki satu predikat dan satu subjek. Oke, nah itu untuk kalimat tunggal. Selanjutnya setelah kalimat tunggal kita masuk ke kalimat majemuk. Jadi kalau tunggal itu cuma satu, kalau majemuk berarti lebih dari satu. Dia memiliki predikat atau subjek yang lebih dari satu. Bisa subjeknya lebih dari satu atau predikatnya yang lebih dari satu. Contohnya nih, tapi sebelum kita masuk ke contoh, kalimat majemuk ini terbagi menjadi dua. Ada majemuk setara dan majemuk bertingkat. Setara berarti kan sama ya, tidak ada yang menjadi anak kalimat, tidak ada yang menjadi induk kalimat. Ketika dipisahkan dia bisa menjadi dua kalimat yang utuh. Contohnya saya sedang membaca buku dan menuliskan poin-poin pentingnya. Oke, itu bisa dipisah menjadi saya sedang membaca buku, kalimat pertama. Yang kedua adalah saya sedang menuliskan poin-poin penting. Oke, tapi kalau kalimat majemuk bertingkat ini tidak bisa dipisahkan karena mereka memang satu kesatuan. Ada induknya, ada anak kalimatnya. Oke, jadi si anak tidak bisa menjadi induk, nggak bisa saling menggantikan. Kalau yang setara tadi bisa saling menggantikan. Kalau yang ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus menjadi satu. Oke, dan sekarang yang akan kita bahas adalah kalimat majemuk bertingkat. Oke, baik, kita sekarang masuk ke penjelasan tentang kalimat majemuk bertingkat. Jenisnya adalah yang pertama, kalimat majemuk hubungan syarat ya. Jadi di dalam kalimat itu biasanya terdapat kata jika, seandainya, asalkan, apabila, dan andaikan. Oke. Yang kedua adalah kalimat majemuk hubungan tujuan. Jadi ada kata agar, supaya, biar. Oke, yang selanjutnya adalah kalimat majemuk hubungan konsesif. Ini artinya adalah, jadi dalam kalimat tersebut ada kata walaupun, biarpun, meskipun gitu.
Terus yang kedua adalah kalimat hubungan sebab. Di dalam kalimat itu ada kata sebab, karena, oleh, karena gitu. Kata majemuk atau kalimat majemuk selanjutnya adalah kalimat majemuk hubungan perbandingan. Oke, jadi di dalam kalimatnya ada kata seperti, bagaikan, ibarat, laksana gitu. Terus yang selanjutnya adalah hubungan akibat. Jadi di dalam kalimatnya ada kata sehingga, sampai-sampai, dan maka. Terakhir dari pembahasan tentang kalimat majemuk adalah kalimat majemuk hubungan cara. Ini yang nomor 7 ya. Jadi kalimat majemuk hubungan cara. Oke, contohnya ada kata dengan. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari KD yang ini ya. Oke, KD 3.10 dan 4.10 yaitu tentang langkah membuat pantun. Yang pertama, kalian tentukan dulu ide yang mau kalian kembangkan. Oke, jadi sama ya, setiap kita mau membuat cerita atau apapun, yang pertama kali kita tentukan adalah idenya dulu, temanya dulu yang mau kita kembangkan. Setelah itu, kalian cari kata-kata yang berima atau berbunyi akhir sama. Oke, karena kan pantun itu harus berima A, B, A, B gitu. Lalu ketika kita sudah dapat, untuk mempermudahnya, kalau kalian kesulitan ya untuk membuat pantun, kalian buat dulu isinya. Oke, 2 baris terakhirnya dibuat dulu, yang berisi tema sama amanatnya dibuat dulu. Setelah itu baru kita buat sambiran. Karena sambiran itu boleh berisi apa saja, tapi kalau isi itu kan dia harus berisi tema atau amanat. Oke, tapi kalau kalian memang bisa langsung membuat dari sampiran langsung ke isi baris 1, 2, 3, 4, dipersilahkan. Oke. Baiklah, sekarang kita akan melihat contoh mengerjakan latihan KD 3.10 yaitu menelaah struktur pantun, gurindam, dan syair. Kita lihat contoh pantunnya, lalu ini adalah jawabannya. Jadi nanti kalian kerjakan seperti ini. Kalian telaah apakah dia ada sampiran, apakah dia ada isi, lalu lariknya bagaimana, rimanya, dan suku katanya. Nah, kalau yang ini adalah contoh menelaah struktur gurindam. Jadi baca baik-baik gurindamnya, lalu kalian telaah seperti ini. Apakah dia terdapat 2 larik yang merupakan isi berhubungan, lalu larik pertama dan keduanya bagaimana, lalu yang ketiganya bagaimana suku katanya. Jadi ditulis nanti seperti ini, ditelaah. Sekarang kita lihat contoh menelaah struktur syair. Pertama, sama seperti yang tadi ya, baca dulu syairnya, lalu kalian telaah seperti ini. Ada 4 poin yang harus ditelaah dari syair. Itu tadi adalah contoh cara menelaah struktur puisi rakyat. Sekarang kita langsung ke latihannya. Ini adalah latihan KD 3.10 dan 4.10 yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalian menelaah struktur pantun, gurindam, dan syair dan kerjakan di buku tulis. Pantun, gurindam, syairnya bisa kalian lihat juga di buku paket kalian. Setelah kalian menelaah struktur puisi rakyat yang tadi, kalian Ibu minta untuk mengerjakan latihan KD 4.10 yaitu membuat pantun bertema bebas apa saja ya, yang penting memiliki struktur dan syarat pantun, lalu memiliki nilai dan amanat. Ini juga dikerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.